Dalam upaya memitigasi dampak perubahan iklim dan ancaman kenaikan permukaan air laut, sejumlah negara telah mengimplementasikan solusi infrastruktur skala masif. Salah satunya adalah pembangunan tanggul laut raksasa. Tidak sekedar struktur beton biasa, tanggul-tanggul ini dirancang dengan teknologi mutakhir yang mampu menahan banjir rob hingga terjangan tsunami. Berikut adalah 6 proyek tanggul laut paling ambisius dan luar biasa di dunia. Tanggul Laut Tohoku. Menghadapi ancaman gempa dan tsunami yang konstan, pemerintah Jepang melakukan langkah preventif yang masif. Salah satu upaya utamanya adalah pembangunan tanggul laut di sepanjang pesisir. Tercatat, sekitar 43% dari total garis pantai Jepang yang membentang sejauh 29.751 km kini telah dilindungi oleh struktur beton. Proyek yang paling ambisius adalah Tanggul Laut Raksasa Tohoku. Membentang sepanjang 400 km di lebih dari 600 lokasi, proyek ini menelan biaya fantastis sekitar 1,3 triliun yen atau setara 138,8 triliun rupiah, dengan ketinggian struktur mencapai 15 meter. Efektivitas infrastruktur ini terbukti di Desa Fudai Prefektur Iwate. Berkat tanggul tersebut, desa ini berhasil selamat dari terjangan tsunami besar. Air tertahan sepenuhnya, sehingga tidak ada satupun rumah penduduk yang tersapu ombak. Giant Seawall Jakarta. Indonesia tengah melaksanakan salah satu proyek infrastruktur air terbesar di dunia, yakni National Capital Integrated Coastal Development atau yang lebih dikenal sebagai Giant Seawall Jakarta. Proyek ambisius ini dirancang sebagai solusi komprehensif untuk melindungi ibu kota dari ancaman ganda, yakni dari kenaikan permukaan laut dan penurunan muka tanah yang ekstrim. Pemerintah pusat saat ini sedang mempercepat pembangunan dinding laut sepanjang 32 km di sepanjang pesisir utara Jakarta. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai penghalau ombak, tetapi juga akan dilengkapi dengan kolam retensi raksasa untuk menampung debit air serta lahan reklamasi untuk pengembangan kawasan baru. Menariknya, desain dinding laut ini dirancang menyerupai burung Garuda, simbol nasional Indonesia. Dengan estimasi biaya mencapai 600 triliun rupiah, proyek yang ditargetkan rampung pada 2027 ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara pemerintah Indonesia dengan pakar infrastruktur dari Belanda. Langkah masif ini menjadi upaya jangka panjang pemerintah dalam memitigasi kerusakan lingkungan di Jakarta yang juga melatar belakangi kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan demi pemerataan beban kependudukan dan ekologi. Proyek MOSE. Ini adalah proyek MOSE. MOSE adalah singkatan dari Modulu Sperimentale Elettromeccanico, yang merupakan sebuah mahakarya teknik sipil yang dirancang khusus untuk melindungi Venesia, Italia dari ancaman abadi banjir pasang atau aqua alta. Proyek ambisius ini merupakan sistem pertahanan laut yang menjaga kelestarian kota bersejarah tersebut dari kenaikan permukaan air laut. Keunikan MOSE terletak pada sistem gerbang airnya yang fleksibel. Proyek ini terdiri dari 78 gerbang mekanis yang ditempatkan di dasar laut pada titik-titik masuk utama Laguna Venesia. Saat kondisi normal, gerbang-gerbang ini terisi air dan beristirahat di dasar laut sehingga tidak mengganggu pemandangan maupun lalu lintas kapal. Saat pasang tinggi, udara kompresi dipompakan ke dalam gerbang untuk mengeluarkan air. Hal ini membuat gerbang terangkat ke permukaan dan membentuk penghalang kokoh yang menahan laju air laut menuju kota. Sejak mulai dibangun pada tahun 2003, proyek ini akhirnya membuktikan ketangguhannya pada uji coba besar tahun 2020.
Sistem ini mampu menahan kenaikan air hingga 60 cm, bahkan dirancang untuk skenario yang lebih ekstrem. Salah satu pencapaian yang paling ikonik adalah ketika alun-alun San Marco, area terendah di Venesia, yang biasanya lumpuh karena banjir, tetap kering sepenuhnya berkat aktivasi sistem MOSE. Dengan teknologi ini, situs warisan dunia tersebut kini memiliki perlindungan nyata dari kerusakan struktural akibat erosi air laut. DeltaWorks. DeltaWorks merupakan salah satu proyek rekayasa teknik sipil paling ambisius di dunia yang berlokasi di Belanda. Proyek raksasa ini dirancang sebagai benteng pertahanan utama untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman banjir rob Laut Utara. Pembangunan proyek ini dipicu oleh tragedi banjir besar tahun 1953 yang menelan lebih dari 1.800 korban jiwa dan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang masif. Sebagai respon atas bencana tersebut, pemerintah Belanda meluncurkan DeltaWorks untuk memastikan keamanan wilayah daratan yang sebagian besar berada di bawah permukaan laut. Berkat kerumitan dan kecanggihannya, American Civil Engineers menobatkan DeltaWorks sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Proyek ini terdiri dari 13 struktur utama yang meliputi bendungan, pintu air, dan tanggul raksasa. Ada 2 fitur teknis yang paling menonjol meliputi dari DeltaWorks. Yang pertama ada Maze Land Carrying, yakni fitur di mana pintu air bergerak raksasa yang mampu menutup secara otomatis menggunakan sensor komputer saat permukaan air laut mencapai titik kritis. Yang kedua, ada Oosterschelde Carrying yang merupakan penghadang badai sepanjang 9 km yang dirancang untuk menjaga ekosistem laut tetap hidup, namun tetap mampu membendung gelombang pasang. Thames Barrier. Thames Barrier di London, Inggris merupakan salah satu sistem pertahanan banjir bergerak terbesar di dunia. Berdiri megah membelah sungai Thames, infrastruktur ini memiliki peran krusial dalam melindungi jantung kota London dari ancaman banjir rob yang dipicu oleh luapan air laut dan pasang tinggi yang ekstrim. Keunikan utama Thames Barrier terletak pada gerbang baja rotasi yang sangat presisi. Sistem ini terdiri dari 10 gerbang baja raksasa yang bekerja dengan mekanisme unik. Saat kondisi normal, gerbang berada di dasar sungai dengan posisi terbuka, memungkinkan kapal-kapal besar melintas dan air sungai mengalir bebas ke laut. Namun, ketika resiko banjir terdeteksi, gerbang-gerbang ini diputar ke atas hingga menutup aliran air secara total, menciptakan dinding baja kokoh yang menahan tekanan air dari arah laut. Secara teknis, kekuatan Thames Barrier sangat impresif. Setiap gerbang utamanya memiliki tinggi setara bangunan 5 lantai dengan lebar bentang yang menyerupai bukaan Tower Bridge. Thames Barrier diresmikan secara resmi pada 1984. Sejak pertama kali digunakan, sistem ini telah ditutup lebih dari 220 kali untuk menyelamatkan infrastruktur vital dan jutaan penduduk London dari bencana banjir. Proyek Saya Mangem. Proyek Saya Mangem di pesisir barat Korea Selatan bukan sekedar pembangunan infrastruktur biasa, melainkan sebuah proyek reklamasi ambisius yang mengubah peta geografi negara tersebut. Dengan panjang mencapai 33,9 km, Saya Mangem resmi diakui oleh Guinness World Records sebagai tanggul laut buatan manusia terpanjang di dunia, melampaui bendungan Afsluitdijk di Belanda. Pembangunan yang dimulai sejak tahun 1991 dan selesai pada 2010 ini menelan biaya sekitar 2,9 triliun won atau setara 34 triliun rupiah. Proyek ini menciptakan lahan baru seluas 28.300 hektar dan danau air tawar seluas 18.800 hektar. Proyek ini awalnya dirancang untuk menciptakan lahan pertanian baru guna memperkuat stok pangan nasional. Dan selain itu, proyek ini ternyata berfungsi juga sebagai sistem kendali banjir dan penyedia cadangan air bersih bagi wilayah sekitar.
Itu tadi 6 proyek tanggul laut paling ambisius dan luar biasa di dunia. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.